Baik sahabat, selanjutnya saya bacakan buku The Handbook of Affirmation di bab yang keempat. Unconscious mind, how does it work? Tolong dengar saya lagi, saya ingatkan mereka. Pembaca yang berbahagia, harap HP dimatikan atau silent saja. Berikutnya, dengarkan saja instruksi saya. Siapkan ballpoint yang masih bagus dan masih bisa Anda pakai menulis. Perintah berikutnya, siapkan buku harian Anda. Bagi yang belum punya buku harian, setelah membaca ini, tolong segera beli buku harian dan lakukan seperti yang sudah dilakukan oleh yang sudah punya buku harian tadi. Buka buku harian Anda. Sudah, catat tanggal dan hari, bulan, dan tahunnya. Karena hari ini akan menjadi salah satu hari yang bersejarah dalam hidup Anda. Kenapa? Sebentar lagi saya akan mewawancarai, tidak dapat saya menyebutnya, seorang filsuf paling berpengaruh di awal-awal abad 20. Saya dan ratusan pemikir besar zaman ini mengagumi pria ini. Pemikiran pria ini, mohon Anda semua menguatkan diri. Penuh kontroversi pada zamannya. Sempat menggegerkan dunia lewat satu bukunya. Meski buku yang ditulisnya waktu itu sangat laris dan masih dicetak hingga hari ini, dan hari ini masih laris, pembaca awal bukunya itu sudah terlanjur marah, lalu mencapnya sebagai pembohong besar. Ini bisa dibilang sangat disayangkan. Memang, pemikiran filsuf ini sudah jauh sekali melampaui masanya. Bisa dimaklumi. Waktu itu belum ditemukan teknologi HP, belum ada internet, belum ada BlackBerry, dan hari ini belum ada Facebook, bahkan Instagram. Waktu itu orang-orang belum banyak yang mengenal teori fisika kuantum. Makanya dia dicap sebagai pembohong besar. Seluruh dunia waktu itu masih menganggap teori bola biliar sebagai satu-satunya teori kebenaran yang bisa diterima. Dia sempat membela diri dan memberi beberapa penjelasan. Tapi itu tidak bisa memadamkan api yang sudah terlanjur berkobar. Walaupun beberapa orang sudah membantunya memadamkan api itu, tetap saja orang-orang menganggapnya sebagai pembohong. Pembaca yang baik, cerita di atas bisa menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Pelajarannya adalah, tidak semua hal yang belum bisa kita pahami saat ini, tidak akan Anda pahami besok. Cerita di atas contohnya. Saat ini, hampir semua buku self-help menulis materi yang sudah diprediksi filsuf yang kontroversi ini. Bagaimana dengan orang-orang yang terlanjur marah tadi? Mereka semua pergi selamanya dengan membawa kekecewaan. Kekecewaan yang sebenarnya tidak perlu. Apa pelajarannya? Saran saya, tetaplah berpikir terbuka dan menandai dengan stabilo saja untuk hal-hal yang belum kita pahami hari ini. Saya kira sikap seperti ini jauh lebih bijaksana daripada kita membakar buku yang sudah kita beli dan kemudian menghujat atau mengutuk penulisnya sebagai pembohong. Setelah menandai setiap kata yang tidak kita pahami dengan stabilo, bergeraklah dengan cermat. Perhatikan setiap tanda-tanda yang menghampiri Anda. Kemungkinan besar hal yang belum Anda pahami tadi bisa Anda pahami. Atau kalau memungkinkan, bicaralah empat mata dengan penulisnya. Bukalah pintu hati Anda, dengarkan, apresiasikan.
undang dia di acara-acara kantor Anda. Minta dia untuk menjelaskannya sejelas-jelasnya. Ingat gaya hidup Sulaiman? Ingat gaya hidup Profesor Sugeng? Ingat buku ini. Pembaca yang baik, mohon tetap duduk di tempat masing-masing, karena wawancara ini akan berlangsung sangat cepat. Bagi yang mau mencuci muka dulu, cepat ke sana sekarang. Bagi yang air minumnya sudah hampir habis, tolong tunjuk jari. Setelah ini, saya akan langsung memanggilnya di sini untuk kita dengar penjelasannya. Mungkin bagi yang mau merekam, persiapkan segala sesuatunya. Baik, saya mulai. Saya akan membacakan sedikit biografi pria ini. Dia adalah kutu buku yang produktif. Kegemaran membacanya memberinya dasar-dasar penulisan yang kemudian menjadi karirnya. Karya-karyanya yang inspiratif mengubah kehidupan banyak orang. Yang paling terkenal yaitu The Secret of the Eggs. Berkat buku ini, dia menerima ribuan surat yang menceritakan hasil yang mereka peroleh dari membaca buku itu. Pembaca yang baik, dia juga menulis 4 buku lainnya. Pembaca yang baik, dia juga menulis 4 buku lainnya, yaitu The God in You, The Power Secret, The Magic Word, dan The Law of the Higher Potential. Orang tuanya mendidiknya di sekolah gereja untuk diharapkan menjadi pendeta. Sayang, ia memilih pergi ke West Virginia untuk bekerja sebagai insinyur pertambangan. Setelah itu, ia pergi ke New York City dan bekerja di bagian periklanan pada Collier Publishing Company. Di sana, ia mengembangkan ide-ide penjualan. Hasilnya fantastis. Dia menjual ribuan kopi dari Harvard Classic. Diikuti pesanan lebih dari 70.000 buku tentang sejarah Perang Dunia. Pembaca yang baik, Bapak 6 anak ini lahir 1885 di St. Louis, Missouri. Sekian biografi singkatnya. Sekarang, mari kita masuk pada acara inti. Bagi yang mau merekam percakapan ini, sekali lagi mohon siapkan segala sesuatunya. Saya ingatkan kembali, acara intinya adalah soal apa itu unconscious mind. Berikutnya, soal bagaimana cara kerja pikiran bawah sadar itu. Mari sama-sama kita sambut Robert Collier. Welcome, Mr. Collier. Bagaimana perjalanan Anda menuju tempat ini? Sebelumnya, saya atas nama semua yang baca buku ini mengucapkan terima kasih atas waktu Anda. Saya juga tahu bahwa Anda sangat sibuk. Atas nama semua pembaca buku ini, saya hanya akan meminta Anda untuk menjelaskan 2 hal saja di sini. Yang pertama, what is unconscious mind? Berikutnya, how does it work? Oke, setelah Anda selesai menjelaskan di sini, kami akan sangat berterima kasih. Dan Anda belum meninggalkan ruangan ini. Dan Anda boleh meninggalkan ruangan ini. Saya tahu penjelasan Anda ini akan sangat membantu kami untuk mempersiapkan masa depan dan akan meneruskannya lagi pada anak cucu kami. Terima kasih. Pembaca yang baik, beberapa saat lagi mic ini akan saya serahkan pada Tuan Collier. Jadi bersiap-siaplah. Silahkan dengarkan baik-baik. Sekian dan salam edukasi.